Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Arko, lebih direkomendasikan buy on breakout. Posisi supportnya ada di 5.000, resistennya hingga ke 6.600. Kemudian juga ada Indi, buy and breakout, supportnya di 2140, resisten hingga ke 2520 pemirsa. Kemudian ada UNVR, buy on breakout 1750 hingga 2000, HMSP buy on breakout 645 760 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Arko, Indi, Unilever, dan HMSP. Hari ini keempat saham ini dominan bertahan di zona hijau ketika indeks harga saham gabungan masih melanjutkan koreksi dalam. Baik, Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke Arko Pak. Arko Anda rekomendasikan untuk buy on breakout. Kita akan coba update di posisi penutupan sesi kedua hari ini, di mana posisi Arko menguat di 3,85%, 5.400. Analisis dan pertimbangan Arko Pak, posisinya tadi untuk rekomendasinya adalah buy on breakout di level berapa untuk Arko? Buy on breakout level 5.500 ya, itu menarik karena dia membentuk V-shape recovery dan sudah confirm swing low. Ini saham yang harusnya cukup tahan banting karena dia lebih ke renewable ya Pak ya, jadi nggak terlalu ada ikut ribut-ribut yang lain, dan ini harganya sedang di bawah, jadi baru rebound, seharusnya menarik Pak. On break 5.500, potensi ke 6.600. Baik, buy on breakout Pak, diulangi kembali. Buy on break 5.500, resistennya 6.600. Resisten tadi berapa? 6.600 Pak. 6.600. Penutupan hari ini di 5.400. 6.600 Pak dari resisten, masih cukup lebar Pak Robin. Bagaimana skenario-nya untuk mencapai ke resisten tersebut? Resisten berapa yang harus ditembus terlebih untuk Arko? Sebenarnya sih dia biasanya memang kalau sedang rally gini Pak, itu bagus banget ya. Dan ini kalau kita technical, selain sudah swing low, dia juga membentuk candle formasi three white soldier. Itu biasanya lanjut sih sambil pelan-pelan, mungkin satu hari bisa 3-4%, 2% gitu. Untuknya 66, sebenarnya ada resisten setelah 66 tuh ada lewat itu potensi kembali ke angka bisa 9.000-an sih, karena membentuk pola double bottom. Jadi itu pola reversal yang menarik. Baik. Selain itu juga big money-nya mulai masuk pelan-pelan. Oke. Tadi buy on breakout di 5.500 Pak. Indikator teknikal apa sehingga lebih direkomendasikan untuk buy on breakout-nya di 5.500? Karena kalau di atas itu mulai masuk ke dalam mulut buaya, alligator Pak. Jadi alligator itu indikator untuk trend following yang sering saya pakai ya, itu sangat bagus ya, sehingga kalau kita udah memasuki ke mulut buaya biasanya bisa lewat dan lanjut ke 6.600. Baik, dari Arko kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada Indi ini. Rekomendasinya juga sama, buy on breakout, supportnya tadi 2140, resisten hingga ke 2520. Penutupan di perdagangan hari ini pemirsa, saham Indi ditutup di 1895, menguat di 2,71%, intraday sempat ke 1965. Analisis dan pertimbangan untuk Indi Pak? Ya, ini sudah dekat sekali dengan support ya, jadi ini masih technical rebound memang. Makanya ketika nanti sudah melewati 1985, itu udah mulai reversal pertama ya. Nanti reversal kedua kalau dia di atas 2150 sebenarnya. Dan baru 2140, 2150. Baru setelah itu mungkin bisa on the way ke 2.500-an. Jadi istilahnya walaupun ini istilahnya buy on breakout, sebenarnya kita masih buy on weakness.
Di saham-saham yang ada di IHSG sekarang tuh mostly buy on weakness. Cuma saya menyarankan beli ketika dia mau jalan. Jadi makanya buy on. Kalau enggak kita nunggu, enggak jalan-jalan. Jadi kita mau modelnya tunggu yang jalan, kita baru ikut breakout. Walaupun itu sebenarnya dalam kategori buy on weakness, tapi saya tetap melihatnya on break. Iya, untuk Indi Pak, koreksinya juga sudah cukup dalam terjadi dari sisi pola pergerakan dalam jangka menengah seperti apa ini? Jangka menengah memang cenderung sideways ya, sampai dia bisa lewat level 1985 ini. Makanya kalau dia bisa lewat ini, reversal, dan itu saya kalau bagus banget kalau dia bisa lewat terus 140, nah itu bisa kencang sih. Baik, dari Indi kita beralih ke samping yang ketiga Pak, dari konsumer primer, ada Unilever ini. Kita akan coba update juga posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Juga menguat Pak 2,31%, 17.70. Secara intraday hari ini dominan bergerak di zona hijau ketika dari indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan pelemahan yang cukup dalam. Unilever masuk saham yang cukup defensif tidak sih Pak? Betul, satu yang defensif karena konsumer non cyclical hampir di segala situasi kan cukup bertahan ya. Cuma memang volumenya aja masih up and down, belum merata. Tapi kalau kita lihat asing dan big money-nya sudah mulai mengakumulasi dari bawah. Ini dari 1.500 ya. Jadi itu naik pelan-pelan. Nanti ketika dia breakout 1.800 itu dia mulai uptrend Pak. Makanya saya senang kalau dia mulai uptrend. Nah itu sudah mulai kencang. Jadi bukan hanya sudah reversal. Begitu dia lewati 1.800 itu sudah mulai uptrend, dan semoga itu menjadi salah satu saham yang mendorong konsumer non cyclical bisa ikut naik juga. Bagaimanapun ini salah satu yang terbesar di konsumer non cyclical Pak. Buy on breakout di 1.800 ya Pak, itu Unilever, penutupan hari ini di 17.70. Resisten yang harus ditembus 2.000 deh. Resisten yang harus ditembus Unilever untuk bisa. Jadi memang harus sabar nunggu break. Memang saham baru turun-turun gini kita mesti patient. Baik. Supaya kita tidak kehabisan peluru. Oke, Unilever 1.770 menguat 2,31%, direkomendasikan buy on break di atas level atau di level 1.800. Terakhir Pak, untuk HMSP Pak, hari ini juga cenderung menguat untuk HMSP, terutama di tengah laju pelemahan indeks harga saham gabungan di hari ini. Analisisnya untuk HMSP Pak. HMSP ini sudah secara teknikal dulu ya Pak. Teknikalnya itu sudah reversal, cuma dia sideways dulu ya di tengah. Jadi dia menunggu ada momentum yang tepat ya. Nah ini kalau kita lihat money flow-nya udah bagus banget. Jadi asing maupun gimana juga udah ngumpulin ya. Tinggal nunggu teknikal aja 675 itu kalau di break ya potensi ke resisten di 710, 760. Ya. Jadi itu jadi resisten yang menarik. Dan ketika nanti sudah ada di atas 710, dia sudah mulai uptrend. Jadi ini saham yang sudah reversal, terus menunggu penguatan selanjutnya. Nah, ini saham saya suka saham seperti ini ya. Baik. Di daerah bawah weakness, tapi kita beli ketika jalan. Oke, ada Arko, Indi, Unilever, dan HMSP, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.